Kita akan kembali membahas cerita tentang kota yang mulai kehilangan kendali. Bayang-bayang semakin meluas, dan kebenaran terkubur di balik permainan yang lebih besar, di mana setiap pihak bergerak dengan agendanya sendiri. Kepercayaan runtuh, dan ancaman kini datang tanpa arah yang jelas. Sebuah kisah tentang kekacauan, manipulasi, dan perang diam-diam yang siap meledak kapan saja. Sebelum kita lanjut, spoiler warning terlebih dahulu untuk kalian yang belum menonton. Dan langsung saja, inilah Shadow of the City, Daredevil Born Again, Season 2, Episode 3. Di tengah kota yang kini berubah menjadi medan pengawasan ketat, Task Force menyusuri setiap sudut jalan, mempertebal rasa takut yang perlahan menggantikan rasa aman. Sementara di markas, Matt Murdock dan Karen Page terlibat perdebatan panas akibat tindakan nekat Karen yang menyandera anggota Task Force seorang diri. Namun dengan keyakinan penuh, Karen meyakinkan bahwa semua ini tidak akan sia-sia, dan malam ini akan menjadi titik balik. Interogasi pun dimulai terhadap Alan Saunders, anggota Task Force yang justru mengejutkan mereka dengan pengakuan bahwa ia mendukung perlawanan dan ingin memberontak terhadap Powell serta Wilson Fisk. Ia memberikan informasi krusial tentang Red Hook dan pengawasan Northern Star, bahkan menyerahkan kartu akses sebagai bukti niatnya. Meski mereka tetap waspada dan memberi ancaman jika ia berkhianat, Matt yang sudah mendengar detak jantungnya tahu bahwa Alan berkata jujur. You are lying to us! He's telling the truth. Okay. Di sisi lain, Dr. Glenn dihantui kegelisahan mendalam oleh bayangan Muse, hingga terungkap bahwa ia diam-diam menyimpan topeng Muse dan memandanginya sebelum menggantungnya di dinding seperti simbol obsesi yang belum selesai. Keesokan harinya, Dr. Glenn bertemu dengan Kirsten dan membahas persidangan Duquesne, dan mereka bersikukuh dengan siapa yang mereka bela. Why would you work for Fisk? Because he's genuinely trying to make the city a safer place. Kemudian, Kirsten sendiri menuju Red Hook di bawah pengawasan ketat Task Force untuk menemui kliennya itu. Di sana terungkap bahwa Duquesne akan menjadi contoh pertama dalam persidangan vigilante, dan seluruh asetnya terancam disita jika kalah. He'll just take what he wants and the law will let him. Forfeiture of a criminal's assets. You know, the similarities to the reign of terror never cease. Di balik ruang resmi itu tersembunyi kenyataan lain. Manusia-manusia dikurung seperti hewan, termasuk warga yang belum tentu bersalah seperti bibinya Angela. Kembali ke markas, Matt dan Karen membahas hilangnya Frank Castle sambil terjebak dalam perdebatan moral yang semakin memperlihatkan retaknya batas mereka sendiri. Sementara di kantor Fisk, gubernur datang mengevaluasi tindakan Fisk dan menolak bantuan finansialnya, menandakan retakan kecil dalam dominasi sang wali kota. Kembali ke markas, Karen dan Matt sedang merencanakan untuk menyusup ke dalam Red Hook dan tidak menemukan blueprint bangunan tersebut. Mereka berniat membongkar isi dari Red Hook yang sebenarnya. Karen terlihat khawatir kalau Matt masuk tanpa persiapan yang matang. Di sisi lain, Blake yang sedang menikmati hot dog di ruangannya dihampiri oleh Buck yang menanyakan kehadiran Blake dalam perjamuan gubernur sebelumnya. You do realize we have the governor's dinner in an hour, don't you? Tapi Blake malah memberi satu hot dognya pada Buck. Buck menyicipinya sembari membahas tentang gubernur, dan ternyata Blake mengetahui kalau Buck merupakan mantan anggota pasukan khusus dan sebagainya. I'm sure you run some interrogation skills up at, Herefordshire. Come on, you're a squatty, right? I mean, Special Air Service for Her Majesty, Special Ops. Don't look so shocked. Tahu akan kemampuan lihai Blake dalam mencari informasi, Buck mengingatkannya untuk mendalami investigasi tentang si penghina wali kota. Have you considered using these intelligence skills of yours to find out who's leaking to the city without fear, son? Yeah, I'm on it. I told you, I'm on it. Good. Because you wouldn't want the squaddy poaching your kill now, would you? No. Si penghina wali kota kembali membocorkan video-video tentang kejadian belakangan, seperti menyindir identitas The Swordsman, yaitu Duquesne, seorang sosialita yang memiliki agenda menjadi vigilante. Persidangan segera dimulai. Hakim memasuki ruangan dan sempat melihat ke arah slogan persidangan yang bertuliskan,
kebenaran itu agung dan akan menang. Hakim sempat merasa gugup dan meminum obat sejenak. Persidangan dimulai dengan bukti-bukti yang memberatkan Duquesne. Sometimes consistent with violent episodes of mania, like those found in violent offenders, like the recent serial killer known as Muse. Objection, this is baseless speculation, Your Honors. Well, this is the clinical report of a respected psychiatrist, Your Honors. Matt dan Karen menyaksikan persidangan secara online dan menduga semua orang pasti sudah membeli persidangan tersebut. Kemudian Duquesne melakukan pembelaan kalau Fisk menekannya untuk membiayai proyek pelabuhan, dan Kirsten juga memprotes karena dipersulit sebelum persidangan, seperti pertemuannya dengan Duquesne dipersulit. Tapi hakim menolak protes dari Kirsten, dan persidangan berlangsung berat sebelah. My point is, my client deserves a proper defense, and I have had no time to give it to him. I am not unsympathetic, Ms. McDuffie. Dan pada puncaknya, hakim memutuskan kalau Duquesne bersalah atas dakwaan vigilante dan mengakhiri persidangan tidak seperti dalam slogan pengadilan tersebut yang berbanding terbalik, bahwa kebenaran tidak diagungkan dan kemenangan hanya dimiliki oleh orang yang berkuasa. Fisk tertawa bahagia menyaksikan kemenangannya di kantor bersama staf lainnya. Untuk merayakan kemenangan, Fisk mengadakan pesta perayaan yang mengundang tokoh-tokoh besar seperti gubernur. Pesta berjalan lancar, dan tiba-tiba gubernur melakukan pidato yang mendukung kerja keras Fisk dan staf. Malam hari di pelabuhan, Task Force memindahkan muatan senjata Northern Star ke Red Hook. Di sisi lain, Kirsten yang berusaha menghilangkan pikirannya tentang kekalahannya dengan minum-minum di sebuah bar, tiba-tiba seseorang menyenggolnya saat minum, dan ternyata itu adalah Karen yang memberinya pesan untuk segera pergi ke kantornya. Daredevil yang sudah menunggu di sana berniat meminta bantuan Kirsten dengan memberitahu segala situasi di dalam Red Hook. Walaupun matanya ditutup saat di Red Hook, tapi Daredevil terbiasa dengan situasi tersebut. Well, they had me wear blackout goggles, so I didn't see anything. I can work with that. Daredevil menyusup ke dalam Red Hook yang dijaga ketat oleh Task Force dengan bermodalkan informasi detail dari Kirsten, menyusuri setiap lorong dan menuruni tangga, akhirnya sampai di sebuah ruang rahasia penyimpanan senjata dengan mendengar detik jam tangan yang dia letakkan di sebuah kotak sebelumnya untuk mengetahui lokasi pastinya. Di saat yang sama, dia menyadari ada yang aneh dan memasuki ruang tahanan dan membebaskan setiap orang yang ditahan, termasuk Duquesne. Hal itu memicu alarm berbunyi. Daredevil memberikan tongkat besi kepada Duquesne untuk menjadikannya senjata seperti yang biasa dia lakukan sebagai The Swordsman. Di tengah itu, Task Force menyerbu, menjadikan duet maut antara Daredevil dan The Swordsman melawan Task Force yang berlangsung sangat brutal, dan kemudian perlahan membawa para tahanan melarikan diri. Powell yang mendengar kabar itu bergegas pergi dari pelabuhan menuju Red Hook. Karen yang menyadarinya berniat memberitahu Daredevil, tapi tiba-tiba dia dihampiri oleh Angela yang menawarkan bantuan dengan membawa beberapa senjata dan alat komunikasi Task Force. Berkat hal itu, Karen bisa menghubungi Daredevil. Daredevil dan The Swordsman yang kembali dihadang Powell dan Task Force yang sempat mengalami kesulitan, tiba-tiba Karen dan Angela datang dengan membawa mobil anti peluru untuk mengeluarkan para tahanan. Mereka terus terpojok, tapi akhirnya berhasil lolos dengan berpencar jadi dua tim. Duquesne, Angela, dan para tahanan melarikan diri ke tempat aman. Task Force yang ingin mengejar terhalang karena ban mobil mereka kempis oleh pisau Angela. Di sisi lain, Daredevil dan Karen mengambil jalan lain melarikan diri. Powell melaporkan semua kejadian pada Fisk, dan Fisk memberi perintah untuk meledakkan Northern Star untuk menghilangkan barang bukti. Good. We can use that. You know what to do. Yes, sir. Melihat kejadian tersebut, Karen dan Daredevil terkejut menyaksikannya. Oh my God.
killed them. They killed them all. Itulah akhir dari alur cerita episode 3 Daredevil Born Again Season 2. Ikuti terus kisah Matt Murdock yang semakin dekat dengan kebenaran, tapi juga semakin terjebak dalam permainan berbahaya di balik bayang-bayang kotanya. Silahkan tambahkan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar kita semangat membuat konten seperti ini. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.